Topik hari ini adalah salah jatuh cinta. Tadi Ajan tanya, emang jatuh cinta bisa salah? Bisa aja gitu ya. Oke, faktanya. Cinta adalah salah satu faktor internal. Ini tulisan ini saya dikasih nih sama internal yang dapat menghasilkan kekuatan besar dalam diri seseorang. Ya, betul. Katanya lautan ku seberangi, gunung pun kudaki gitu ya. Dalam konteks hubungan, kekuatan cinta mampu membuat seseorang melakukan apapun untuk dapat menyenangkan orang yang dicintainya. Kalau pernah pacaran atau yang sudah menikah, rumah jauh pun rasanya dekat gitu. Kalau udah barengan, pengennya nggak bisa-bisa begitu ya, capek tapi semua tuh bisa conquer gitu, bisa ditakluk gitu, wah punya kekuatan ekstra gitu, kekuatan cinta. Itu hormon dopaminnya penuh gitu ya, sehingga membuat kekuatan tersendiri gitu. Ini fakta. Dalam konteks pekerjaan, cinta memampukan seseorang melalui kesulitan dengan penuh sukacita tanpa merasa terbebani. Ya seperti kita tahu invention, penemu-penemu, Alva Edison berkali-kali gagal, ribuan kali gagal, dia tetap observasi, dia tetap penelitian, dia nggak merasa bosan, tidak merasa jenuh gitu ya. Mungkin ada sesekali kejenuhan, tetapi terus menerus dia mempunyai semangat untuk melakukan. Kenapa? Dia cinta akan pekerjaannya. Pertanyaan saat ini adalah apakah yang sedang kita cintai? Apakah kita sudah mencintai hal yang benar? Mencintai hal yang benar. Bukan orang aja ternyata ya. Mencintai itu bukan orang aja ternyata. Banyak hal di dunia ini yang berusaha mendapatkan cinta kita. Ada yang mencintai kekayaan. Ada yang mencintai jabatan. Ada juga cinta akan gelar. Ada juga prestasi dan masih banyak hal lain yang kita cintai terpaut dengan pada dunia ini. Oke, balik kita masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Cinta, ada suka sekali, sayang benar, terus kasih sekali, ingin sekali. Jadi cinta dihubungkan selalu dengan hasrat, dengan ketertarikan begitu ya. Terus kalau saya cari kasih itu apa sih? Perasaan sayang, cinta, pria menaruh kasih begitu ya. Orang tua ke anak. Nah, kita masuk ke Alkitab. Menurut kita Alkitab itu apa? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 8 sampai 8 katakan kasih itu sabar. Kok kayaknya nggak ada hubungan sama hasrat nih ya. Murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kok beda sama yang deskripsi yang lain tadi? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kayaknya bukan ngomongin soal relationship antara dua orang nih. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, long lasting, terus menerus ada. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ternyata kasih itu all about character, bukan soal perasaan. Tapi memberi diri kepada pihak lain. Alasan terkuat hidup manusia, 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Segala sesuatu, enggak ada yang enggak, segala sesuatu. Yang untuk dia kita hidup. Karena dia memberikan segala sesuatu, dia memberikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itulah mestinya untuk dialah kita hidup karena dia sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita. Oke. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya
segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Yesus adalah firman Allah di mana Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Segala sesuatu dijadikan. Dan kita ini yang mestinya binasa, oleh karena Yesus itu kita memperoleh hidup, dihidupkan kembali. Yang tadinya bukan hanya mati, tapi binasa. Mati itu roh kita lepas dari tubuh kita. Tapi binasa itu terpisah dengan Allah selama-lamanya. 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya pada akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, tetap berada di dalam Allah itu, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini menarik. Jadi kasih menurut Alkitab adalah mengutamakan pihak lain, mengutamakan orang lain. Kalau cinta, aku cinta, misalkan saya suka sama cewek gitu ya. Apa yang kamu pengenin? Dia menjadi milikku. Kalau kita cinta sesuatu, cinta uang, aku pengen uang itu jadi milikku. Kalau kita cinta, suka banget sama mobil, apapun, aku pengen punya. Tetapi kalau kasih itu, apa yang ada pada kita, kita berikan buat orang lain. Sama seperti karakter Bapa. Karena Bapa memiliki segala sesuatunya, dia berikan itu pada orang lain. Ketika manusia diciptakan pada hari ke-6, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk keperluan manusia. Segala sesuatu sudah dipersiapkannya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tanpa kita minta pun Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena dia Bapa yang maha kaya, Bapa yang maha tahu, Bapa yang baik. Problemnya adalah apakah kita fokus pada keinginan-keinginan kita untuk mendapatkan semuanya yang ada, atau kita mau percaya bahwa Tuhan bisa menyediakan segala sesuatu. Asal kita tinggal di dalam dia. Asal kita nggak mementingkan diri kita sendiri, keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi mencoba cari tahu maunya Tuhan itu apa. Cintai Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Tuhan akan memberikannya pada kita. Fokusnya bukan untuk memenuhi keinginan atau kepuasan diri sendiri. Kondisi ini bisa dilakukan jika manusia tinggal di dalam Allah. Kalau tinggal di dalam Allah, maka orang di luar akan melihat karakter kita itu seperti karakternya Allah. Bukan karakter kita lagi. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Allah kalau kita menanggalkan segala keinginan daging kita. Ambisi-ambisi kita. Dan kita percaya dengan apa yang Tuhan beri bagi kita, itu cukup. Maka keren ya doa Bapa kami. Tuhan, berilah rezeki pada hari ini, makanan kami secukupnya, makanan kami secukupnya. Secukupnya. Ada takarannya. Tapi kan kalau kita minta berkat ya ke Tuhan kan, beri aku berkat berlimpah-limpah Tuhan, supaya aku bisa memberi ini, itu. Tuhan kan enggak kasih syarat ya. Kamu kasih yang banyak ya, enggak. Berilah apa yang ada padamu dengan kerelaan hati. Enggak perlu nunggu untuk kita bisa memberi. Tuhan tahu apa yang menjadi ukuran kita. Saya punya rasa dendam gitu waktu muda. Saya merasa diremehkan. Orang teman-teman saya, kayaknya saya merasa diremehkan. Mungkin enggak. Karena saya mungkin kurang mampu secara ekonomi. Jadi saya punya keinginan untuk, wah jadi orang kaya itu.
karena insecure. Saya miskin sebetulnya. Tapi ketika saya menyadari bahwa, hey, bukan itu yang membuat saya bahagia. Saya nggak merasa harus merasa berharga kalau saya nggak banyak duitnya, enggak. Ketika I feel complete, kenapa? Ketika saya menyadari bahwa Tuhan memelihara saya. Dan sadarnya itu juga setelah mungkin udah agak tua gitu. Setelah perjalanan hidup, ternyata hidup kita itu bukan cari itu. Kebahagiaan itu bukan karena kamu punya pasangan, kamu punya anak, kamu punya harta, kamu punya jabatan. No. Terlalu banyak contoh saya lihat ketika orang itu hidup sederhana, dalam keluarga sederhana, hidupnya bahagia. Tapi ketika orang itu punya jabatan, bisa ini, itu, berantakan, kacau hidupnya. Kenapa? Dia tidak hidup tinggal di dalam Allah. Tapi menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuannya apa yang dia punya. Ketika dia mengoptimalkan keinginan hatinya, dia sedang menjauh dari Tuhan. Ini tragis loh. Kondisi ini bisa dilakukan jika manusia tinggal di dalam Allah, sehingga kasih yang dimilikinya melimpah-limpah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Kita bisa mengasihi banyak orang kalau kita tinggal di dalam Dia. Kasih yang kita punya itu terbatas. Kadang-kadang drain, kadang-kadang kering. Karena apa? Kekecewaan, sakit hati. Kita nggak mampu lagi, kepahitan, kita nggak mampu lagi. Tapi kalau kita tinggal di dalam Dia caranya melakukan apa yang diperintahkannya. Setuju dengan perintahnya. Aku sakit hati, tapi Tuhan bilang, ampuni. Hatiku belum sembuh, lukaku masih menganga. Tapi Dia perintahkan, ampuni. Kenapa? Karena aku terlebih dahulu mengampunimu. Kita tinggal di dalam Dia, pikiranku tuh belum nyampe, hatiku belum sembuh, tapi aku mau taat. Aku mau tinggal di dalam Dia. Maka ketika kita tinggal di dalam Dia, kasih-Nya itu yang akan menyembuhkan kita. Itu sebabnya kenapa para rasul yang menderita, kondisinya tidak menyenangkan, di penjara, mereka bisa bersuka cita. Karena mereka tinggal di dalam Dia. Hidup mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ketika tinggal di dalam Dia, maka sukacita Allah itu memenuhi hidup mereka. Sehingga ketika di dalam penjara pun mereka bisa menguatkan orang lain. Kan aneh ya. Diciptakan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Kejadian 1 ayat 26. Saya tuh ulang-ulang, karena saya kagum banget nih dengan ayat ini. Kagum banget. Karena itu core-nya, asalnya. Kalimatnya gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya, diciptakan segambar dengan rupa Allah. Apakah physically-nya? Apakah kekuasaannya? Bukan, jelas. Manusia pencipta. Tapi segambar dengan Allah, kalau misalnya saya gambar ini ada lampu, ada bayangan gitu. Tangan saya kena bayangan, ada bayangan di sana. Kalau tangan saya ke kiri, bayangannya ke kiri. Kalau ini ke kanan. Artinya gerak hidup kita, apa yang dipikirkan manusia itu mengikuti pimpinan roh Allah. Segambar. Kalau kita tinggal di dalam Allah, maka perbuatan kita ngikutin
tempat naungan kita kan ya. Kalau misalkan saya ini di luar, pluk masuk ke dalam gitu ya. Kalau yang di luar ini geser ke kiri, yang di dalam memang bisa ke kanan. Nggak bisa kan ya. Jadi tinggal di dalam, ngikutin apa yang jadi naungannya. Kalau tinggal di dalam Allah, artinya Allah lah menjadi Bapa kita. Karena Bapa dan anak itu ngomongin soal relationship. Ada nanti, iblis lah bapamu. Loh emang dia dilahirkan dari iblis? Enggak. Kenapa? Pikirannya, perbuatan, hidupnya ngikutin keinginannya iblis. Ada ayatnya nanti. Nah, untuk menjadi rekan partner sekerja Allah, Ia telah membekali dan menyiapkan manusia segala sesuatunya berupa, 1, waktu, umur, 2, kekuatan, tenaga, kesehatan. Untuk kuat, sehat, punya tenaga, ya perlu makan. Tuhan kasih berkat untuk kita bisa melakukan itu. 3, skill, pikiran, kreativitas, kemampuan. 4, kesempatan. Dan ini enggak instan. Emang bisa kita baru lahir ceprot, lalu punya semuanya, kemampuan? No. Dia perlu dididik, dibesarkan. Via siapa? Orang tua. Orang tua mendapat mandat dari Allah untuk membesarkan calon rekan sekerjanya Allah. Kalau teman-teman ada di sini, melayani Tuhan, itu sudah direncanakan Allah sejak awalnya. Emangnya bisa lahir langsung ada di sini? Tuhan memberi mandat dan kepercayaan kepada orang tua, ayah dan ibu, untuk membesarkan kalian, memberi nafkah. Mereka bekerja. Emangnya bisa sendiri? Tuhan kasih kesempatan, kasih tenaga, kasih kesehatan. Kalau orang tua kalian itu sakit, nggak bisa kemana-mana, bisa kerja? Enggak kan? Setiap berkat itu Tuhan berikan untuk mempersiapkan kita pada satu panggilan di mana, hei, kamu akan kujadikan rekan sekerjaku. Oleh karena itu, waktu yang Tuhan beri, kekuatan kesehatan yang Tuhan beri, pikiran, kemampuan yang Tuhan beri. Kan kita nggak langsung pintar kan ya? SD kenal hukum Archimedes? Enggak kan? Kali-kalian enggak kan? Ada proses dan kesempatan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Supaya kita itu layak dan mampu untuk menjadi rekan sekerja Allah di bumi ini. Berani nggak masuk bangunan, lantai 15 yang dibangun oleh tukang es keliling? Enggak kan? Butuh insinyur, butuh arsitek yang mampu menghitungnya. Supaya ciptaan itu, karya itu aman. Emangnya untuk sekolah sipil arsitek instan? Hari ini masuk, besok lulus? Enggak kan? Nah, 4 unsur ini celakanya seringkali dimanipulasi oleh iblis. Orang mengejar sarana yang sementara ini hanya sarana loh. Bukan tujuan akhir. Ini hanya sarana. Tapi bisa dimanipulasi oleh iblis. Supaya manusia itu akhirnya hanya fokus pada sarananya aja. Bukan panggilan awal Sang Pencipta. Yang tadi dikatakan, untuk itulah segala sesuatu kita hidup, untuk Bapa itu. Kita gagal menangkap itu. Makanya orang sibuk cari uang. Supaya bisa memuaskan dirinya. Uangnya nggak salah. Tapi ketika cinta akan uang itu menjadi dominan dan tidak memahami, kita nggak memahami untuk apa kita diberkati Tuhan. Dengan pekerjaan, jabatan, untuk apa itu?
Kalau itu menjadi untuk memuaskan diri saja, itu jadi salah tujuan. Bendanya nggak salah. Tapi iblis bisa memanipulasinya. Supaya fokus kita bukan mencari kehendak Bapanya. Kehendak Bapa yang telah memberikan segala sesuatu itu. Tetapi hanya fokus pada sarananya aja. Segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita dan berada di luar roh dan jiwa kita adalah sarana yang sifatnya hanya sementara. Tubuh ini aja yang melekat, ini juga kita akan hancur kan? Akan diganti dengan tubuh kemuliaan yang baru. Roh dan jiwa itu yang bernilai kekal. Kita harus fokus pada itu. Kalau kita punya pasangan hidup, istri atau suami, apakah ketika nanti kita sudah berada bersama Tuhan, suami gitu, masih ada relationship suami istri? Lah, kalau misalnya ada satu pasangan, salah satunya meninggal duluan, menikah lagi boleh nggak? Boleh kan? Karena hukumnya adalah setia sampai maut memisahkan kan. Lah kalau relationship suami istri, nanti ketika nanti di surga, wah istriku yang mana nih ya, ada dua nih. Makanya di surga lagi bukan soal kawin mengawinkan, bukan. Artinya anak itu juga bukan, itu hanya sementara, kita akan meninggalkan. Yang kita bawa terus apa? Ya roh dan jiwa kita ini. Yang akan berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi semua yang hadir di dalam kehidupan kita hanya sarana saja yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Supaya menjadi seperti yang Dia mau. Segambar dan serupa Allah. Menikah, ada yang gak menikah? Emang masalah? Ya enggak lah. Punya anak dan gak punya anak, emang masalah? Ya enggak lah, karena apa? Itu semua sementara. Masuk surga juga gak gendeng-gendengan kan ya. Suami dan istri punya tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi memang kepala keluarga, orang tua wajib mendidik anak-anaknya, mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi calon rekan sekerja Allah. Yang takut akan Tuhan, yang mau tinggal hidup di dalam Dia. Supaya apa yang sudah Tuhan beri bisa dikelola, dikembangkan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk mewujudkan kehendak dan rencana Allah. Jadi, cintanya tuh gak salah sasaran. Punya hobi boleh gak? Boleh aja. Tapi kalau hobi itu menjadi kamu dalam keterikatan, itu yang celaka. Kenapa? Ketika hobi kita terlalu banyak, waktu kita terlalu banyak, waktu yang diberikan Tuhan untuk mengembangkan diri kita, mempersiapkan pekerjaan, kita habiskan itu untuk kepentingan kesenangan diri kita sendiri. Uang juga begitu. Ketika kita sibuk, bagaimana menyenangkan aku. Cinta dengan suka banget kan, cinta kan suka banget gitu ya. Aku sukanya jalan-jalan loh, aku sukanya ini. Lama-lama akhirnya alokasi uangnya kita itu, yang mestinya bisa dialokasikan dengan hal-hal lain yang lebih bermanfaat, lebih produktif. Memuliakan Tuhan, dipakai untuk sekedar menyenangkan diri sendiri. Yohanes 8 ayat 42 sampai 45. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan
dialah yang mengutus aku. Yesus Kristus saja ketika hadir di dunia itu dalam rangka karena ingin memenuhi kehendak Bapanya. Melayani kehendaknya. Ketika melakukan mujizat, Tuhan Yesus pernah ngomong kan, waktuku belum tiba. Dia gak mau take kredit. Dapat nama besar dari mujizat yang bisa dilakukan. Tapi menunggu timingnya Tuhan. Kenapa? Supaya Bapanya yang dimuliakan. Ayat 44. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kenapa sih kita nggak bisa ngerti firman Tuhan? Kenapa? Pikiran kita itu dipenuhi dengan pikiran kita sendiri. Orientasi pada diri kita sendiri. Itu yang bikin mental gitu loh. Orang bisa baca buku yang sama, tapi yang satu percaya, yang satu enggak. Kenapa? Karena pikirannya sudah dipenuhi dengan pikirannya sendiri, tidak terbuka. Ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Sejak semula loh. Sejak manusia belum jatuh dalam dosa. Kerjaannya iblis itu pertama berusaha mencuri apa yang Allah berikan kepada manusia. 4 tadi ya. Waktu. Apa lagi itu? Tenaga, pikiran, kreativitas, dan kesempatan. Dia berusaha curi itu. Dan membuat manusia jauh dari Allah. Sejak semula. Dia mencari pengikut yang bisa digeret. Sejak manusia belum jatuh dalam dosa loh. Kalau levelnya gampangan, dia nakut-nakutin, yang serem. Tapi levelnya lebih tinggi, ada level yang dia masuk bagaimana menyenangkan hatimu. Iblis berusaha mencuri, memanipulasi. Firman Tuhan aja bisa dimanipulasi loh. Bukankah Allah berfirman? Dari awalnya tuh. Jadi gak heran ya kalau ada orang pakai ayat-ayat untuk kepentingan diri sendiri sampai sekarang. Jangan heran. Siapa gurunya? Pengetahuan kita itu nggak cukup untuk bisa melawan tipu muslihat iblis. Karena apa? Dia tahu firman Tuhan dari zaman dulu. Bagaimana bisa melawan tipu muslihat iblis adalah dengan kita hidup masuk di dalam Allah. Menaklukkan diri, menundukkan diri, sekalipun kita punya banyak pengetahuan nih, tapi kita harus menundukkan diri, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya apa? Pengetahuan agama yang hebat, tapi justru malah jauh dari Tuhan. Orang Farisi. Pengetahuan mereka hebat, baca mereka hafal. Tapi mereka tidak menundukkan diri dan hidup masuk di dalam Allah. Ya belum bisa lah. Orang hidup dalam dosa. Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib kan? Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka kita dibenarkan, kita dikuduskan. Sehingga Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Setelah itu, Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Dan mengajak kita untuk tinggal di dalam Allah. Roh Kudus yang memberi penjelasan, pengertian, pemahaman akan firman Tuhan. Tapi dia juga ingin kita melakukannya dalam kehidupan kita. Bukan sekedar pengetahuan aja. Karena pengetahuan tanpa perbuatan, tanpa tindakan, akhirnya cuma memuaskan pengertian kognitif aja. Jadinya jadi orang Farisi.
sukanya menghakimi orang lain. Kita harus tinggal di dalam Dia. Ketika tinggal di dalam Dia, kita bisa merasakan kasih-Nya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Omong kosong kalau mulut kita, aku cinta engkau Tuhan Yesus. Mulut kita penuh dengan puji-pujian, penyembahan. Tapi hidup kita nggak mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Bohong, munafik. Seperti kuburan di labur putih. Jadi pujian dan penyembahan yang disampaikan setiap hari Minggu ataupun dari mimbar. Kalau kita tidak menghidup firman Tuhan di setiap hari, Tuhan lihat dari atas, omdok doang gitu. Kamu bisa susun kata-kata dengan bagus, tapi hidupmu jauh dari kebenaran firman. Bisa nggak gitu? Bisa banget. Jadi kalau pujian penyembahan itu nggak perlu diangkat-angkat. Ayo pompa, enggak. Kalau kamu hidup di dalam ketaatan dan kasih setia Tuhan, hidup di dalam Dia, kamu menyadari bahwa Tuhan itu betapa besar kasih-Nya. Aku bisa begini karena Tuhan sudah ngasih padaku. Aku bisa memberikan, aku sudah diberi. Aku bisa melayani karena Tuhan kasih kesempatan, Tuhan mempersiapkan aku sejak dahulu. Aku bersyukur, berterima kasih untuk panggilan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Betapa dahsyatnya kasih-Mu Tuhan. Nggak perlu pompa-pompa, kamu bisa pecah sendiri. Kenapa? Ketulusan, kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita tulus menyampaikan itu kepada Tuhan. Bukan hanya susunan kalimat aja. Jadi kok kosong ceplang, kok aku gak ngerasain apa? Pertanyakan dirimu. Apakah kamu sudah hidup di dalam Dia? Menemukan kasih-Nya. Kalau aku belum menemukan kasih-Nya, kamu jauh tinggal dari Dia. Bukan Tuhan menjauh, enggak. Tuhan itu seperti di Lukas 15. Anak bungsu itu. Anak bungsu itu keluar dari rumah bapaknya karena apa? Ingin hidup seturut kehendaknya. Memenuhi keinginan dirinya sendiri, kedagingan sendiri. Sedih enggak bapaknya? Bapaknya sedih, tapi enggak bisa larang. Apa yang ada dalam perasaan bapaknya itu, dia selalu menantikan, anakku kapan pulang? Anakku kapan pulang? Iblis telah memanipulasi, menipu, dan berusaha membinasakan anak itu. Kalau dia tetap stay di luar, mati dia, binasa, terpisah dari bapaknya. Tapi Bapa yang baik selalu menanti-nantikan anaknya untuk kembali. Dengan penuh sukacita. Dan diingat-ingat enggak kesalahan anaknya? Wah kamu dulu ya kurang ajar, kamu begini. Enggak diingat. Sukacita besarnya adalah ketika anaknya itu kembali. Nah, aku bikin pesta buat kamu. Saya sebagai orang tua diberi anugerah Tuhan punya anak. Itu bisa menyadari betapa, oh kasih Tuhan tuh begitu ya. Kalau anak saya salah berapa kali dalam hidupnya? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Berkali-kali. Tapi tiap kali dia datang, dia dekat saya, meluk saya, lurus saya. Apalagi dia minta maaf, Pak aku salah. Aku gak ingat-ingat lagi. Kalau manusia yang kasihnya terbatas itu, orang tua kepada anaknya berkali-kali salah. Dan dia mengakui kesalahannya dan minta ampun. Padahal mungkin gak dilakukan lagi. Mungkin ya. Tapi aku bilang, kamu udah 4 kali, 5 kali, go. Bukan anak lagi. Emang begitu? Saya akhirnya bisa memahami betapa besar kasih Bapa.
Kalau saya sampai meninggalkan dia, saya yang rugi. Dan memang saya lagi digeret-geret terus, kita semua ini lagi digeret-geret terus untuk menjauh dari Allah. Dengan cara apa? Mengikuti keinginan hati kita sendiri, memuaskan diri kita sendiri. Lewat manipulasi, tipu daya iblis yang coba membuat kita fokus pada berkat-berkatnya yang tadi 4 itu. Kita lupa dengan panggilan Allah. Untuk apa Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita. Memulihkan kembali. Summary. Nah, kalau udah summary udah ujung-ujung nih. 1. Tujuan penciptaan manusia segambar dengan Allah untuk mengelola bumi. Tujuan iblis menipu, membuat jauh dari Allah dengan mengikuti keinginan diri sendiri, menjadi jerat lalu membinasakannya. Menjadi jerat. Bagaimana sebuah hewan bisa terjerat? Bagaimana? Dikasih umpan yang jadi favoritnya. Yang menyenangkan, bukan menakutkan. Kalau menakutkan, wes tengking. Enggak, menyenangkan. Sehingga masuknya pelan-pelan. Enggak sadar. Lama-lama, enggak bisa gerak. 2. Yesus datang untuk merestorasi, memulihkan kerusakan yang terjadi akibat dosa karena ketidaktaatan manusia. Mengubahkan akal budi manusia. Cara pikirnya itu diperbaiki dulu. Dan mengembalikannya kepada keadaan semula seperti ciptaan awal, segambar dan serupa Allah. Yang hidupnya, yang gerak hidupnya, yang nafas hidupnya seperti yang Allah inginkan, sesuai dengan kehendak Allah. Pelayanan bisa enggak tidak sejalan dengan kehendak Allah? Bisa. Karena motivasinya kan beda-beda. Yang kita lakukan adalah melayani kehendaknya, melakukan kehendaknya. Bukan yang kita pandang baik, bukan. Fokus kita adalah memuaskan hatinya. Kalau kita memang tidak terbiasa, belum dalam kehidupan seperti itu, kita susah banget tuh paham isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Karena apa? Orientasi kita tuh duniawi banget. Itu memang proses penyalipan. Akal budi kita, cara pikir kita itu harus diperbarui dulu. Lewat apa? Firman Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan. Tidak serta-merta loh, sering berada dalam gereja itu pasti tinggal di dalam dia. Itu pergumulan saya juga. 3. Untuk dapat menjadi kawan sekerja Allah, manusia diberi waktu, tenaga, kesehatan, kepandaian, kreativitas, dan kesempatan. Semuanya hanya sementara. Itu hanya support. Itu hanya sarana untuk membentuk kita. Kita tuh apa? Roh dan jiwa kita yang akan diberi tubuh baru itu. Pekerjaan kita akan kita tinggalkan. Emang kalau udah mati mau dibawa? Harta kita akan tinggalkan. Pasangan hidup kita, anak kita akan kita tinggalkan. Emang kalau saya mati, kamu semua masuk peti juga ya? Enggak kan? Jadi itu ada waktunya. Dan ingat, 4 ini bisa dicuri oleh iblis, berusaha dicuri oleh iblis, dihancurkan atau dimanipulasi. Sehingga tujuannya Allah memberi yang 4 ini dipelesetkan oleh iblis.
yang harusnya membuat kamu menjadi segambar dan serupa Allah supaya bisa menjadi kawan sekerja Allah, akhirnya bukan kawan sekerja Allah. Kawan sekerja untuk dirimu sendiri. Sehingga kamu lebih tertarik dengan itu. Lupa pada orientasi yang awalnya. Kerjaan siapa? Iblis. Menggunakan keinginan daging kita. Dan itu yang paling mematikan. Dibanding yang serem-serem frontal. Enggak. Karena masuknya dari hal-hal yang menyenangkan kita. 4. Iblis memanfaatkan dan memanipulasi apa yang telah diberikan Allah untuk memperdaya manusia. Sehingga menjauh dari Allah. Dan menjadikan dirinya bapa bagi mereka. Iblis ingin manusia itu jadi anak-anaknya. Mengikuti keinginannya dia. Kan masa promosi ya gampang. Bagus kok masa promosi. Lama-lama ujungnya kan ketahuan tuh. Dia memberikan apa yang kamu suka dan cintai. Cintainya adalah keterikatan. Gampang kan ya? Kalau suka untuk menjadi terikat itu kan gampang. Pintu pertamanya udah ada, udah lewat. Suka. Terus kamu cintai. Cintai itu kamu gak bisa lepasin lagi. Ini harus milikku. Punyaku. Gak bisa lepasin lagi. Karena kamu cinta. Tak mau dipisahkan. Untuk memuaskan keinginan daging dan membuat jauh dari Tuhan. Tadi Ajan tanya, emang kok salah jodoh bisa gak? Bisa. Kalau kamu tidak tanya pada Tuhan, siapa calon pasangan hidup saya, penolong saya. Bisa jadi pasangan yang Tuhan beri, calon pasangan yang Tuhan beri, itu tidak ideal seperti yang kita bayangkan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Lewat pasangan hidup kita, interaksi kita, konflik-konflik, Tuhan sedang mengajar, membentuk karakter kita. Kalau semua everything well, nggak ada yang terbentuk di situ. Tapi ketika ada konflik, ada benturan, dua menjadi satu itu, bukan dua menjadi sama, bukan, dua menjadi satu. Itu kan ada masing-masing kan ada tuntutan ya, tapi nggak bisa nih kalau dua-duanya terpenuhi. Harus ada yang dikalahin. Tuhan membentuk kita dari pasangan kita. Dari pasangan hidup, suami istri, Tuhan mengajarkan namanya kesetiaan. Dari orang tua dan anak, Tuhan mengajarkan bagaimana kasih orang tua kepada anak, bapa kepada anak. Tentang tanggung jawab. Tidak semua orang dipanggil menikah, tapi Tuhan bukan Tuhan yang miskin dengan cara. Dia punya cara 1001 cara untuk membentuk manusia. Tuhan bukan ingin fokus utama Tuhan bukan ingin menyelesaikan masalah kita, tapi ingin membentuk kita lewat masalah itu. Jadi kalau ada masalah, jangan dikeluhin. Tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus gimana? Kemampuanku terbatas. Firman Tuhan juga gitu. Sekalipun kita sudah baca berkali-kali firman Tuhan, tetap kita harus katakan, Roh Kudus, kemampuanku terbatas. Beri aku pengertian. Supaya aku dapat memahami isi hati Tuhan. Kalau kita udah merasa jago, udah merasa menguasai, yang ada ya begitu, udah banyak sejarahnya tuh. Kita harus tinggal masuk di dalam Dia. Mengeluarkan semua yang ada dalam atribut dalam diri kita. Untuk tunduk di dalam Tuhan. Sekalipun aku gak ngerti Tuhan kenapa hal ini terjadi. Tapi aku percaya Tuhan
tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik bagi dalam hidupku. Karena kasih-Mu begitu besar. Aku sudah ditebus, hargaku sudah dibayar lunas. Dalam kondisi aku berdosa. Aku percaya rencana Tuhan baik bagiku. Sekalipun aku belum bisa mengerti sekarang. Salah jatuh cinta. Mungkin saat ini kita sedang salah jatuh cinta. Apa yang paling mengikat bagi kita? Apakah yang bisa kita harapkan dari mencintai dunia yang sementara ini? Jangan-jangan gitu. Kita mencintai yang sementara ini. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah saat ini kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apa seringkali kita, enggak, pilihan Tuhan enggak oke. Cara Tuhan, solusinya enggak oke nih. Aku mau caraku sendiri. Kita seringkali sok tahu. Merasa tahu, lebih tahu dari Tuhan. Walaupun enggak berani ngomong. Untuk bisa tinggal di dalam Dia, menikmati kasih-Nya Dia sepenuhnya, kita harus tinggalkan semua itu. Apakah yang menjadi fokus hidup kita saat ini? Tuhan atau kesenangan duniawi? Kapan-kapan mungkin bisa diskusi ya dengan anak muda tentang pasangan hidup. Ngobrol-ngobrol gitu ya. Supaya tidak salah orientasi. Bagaimana menjalani kehidupan pernikahan, tantangannya apa, konfliknya gimana. Karena pernikahan, pasangan hidup, buat saya, hal nomor 2 yang paling penting dalam hidup saya. Pertama, keselamatan, karena kekal. Kedua, pernikahan seumur hidup. Salah pilih pasangan, kalau salah pilih pasangan bukan pasangan yang dari Tuhan ya, bayarannya seumur hidup. Kamu harus bayar terus, cicil terus, bayar terus. Untuk hal yang sebetulnya gak harus kamu bayar. Kenapa? Gara-gara mengikuti keinginanku sendiri. Kalau kamu ikut percaya dan patuh pada pilihan Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas pilihannya. Bagian kita patuh aja. Nah kalau kita milih sendiri, ya itu kan pilihan kamu bro. Bayar. Ketika kita menyadari bahwa itu pilihan Tuhan, percayalah kamu akan mensyukuri, terima kasih Tuhan untuk pasangannya Tuhan beri bagiku, menolong aku. Tuhan exactly tahu persis. Dia tidak sempurna, aku pun tidak sempurna. Tapi akhirnya kami dapat bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan. Kan gitu ya? Pasangan itu supaya kita makin dekat pada Tuhan. Karena kita dibentuk untuk mendekat kepada Tuhan. Lah kalau pilih pasangan yang beda agama, hidup atas nama cita, ini jodoh ini jodoh dari Tuhan. Bercerai, ini bukan jodoh saya. Lo gimana sih waktu itu? Nggak konsisten gitu. Banyak tuh begitu tuh. Dia bilang ini gimana sih ngomong? Mendekatlah pada Tuhan. Hiduplah di dalam Dia. Supaya hidupmu baik. Bukan baik itu jangan artiin, wah kaya raya, bisa macam, enggak. Supaya even di dalam kesederhanaan pun, kamu bisa merasakan kebahagiaannya sejati, sukacitanya sejati. Percayalah, saya udah lihat banyak orang yang punya macam-macam, makin lama makin hebat, tapi enggak bahagia, kosong hidupnya. Yang kita cari kan sebetulnya kebahagiaan ya, hati ini ya.
kedamaian ya. Sekalipun kamu punya masalah, aku tetap tenang, aku tetap damai. Karena apa? Di dalam dunia ini nggak pernah ada guarantee, nggak ada masalah. Masalah selalu ada. Tetapi ketika masalah itu ada, kita ada di dalam dia, bagaimana perasaan sikap hati kita? Damai nggak? Sejahtera nggak? Punya pengharapan nggak? Itu kan masalahnya. Kalau soal solusi, itu waktunya Tuhan lah. Emang kita lagi dibentuk di situ, jalanin aja. Asal Tuhan tidak meninggalkan aku. Tangannya selalu memegang aku. Aku pasti kuat, aku pasti bisa lolos. End.